Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Besar Tawa Melewe Kecamatan Uepai. Hadir sebagai Murda Wisesa Jagat Konawe atau pemimpin yang berkeadilan di tanah Konawe. Yang kami hormati dan kami banggakan Sekda Konawe, Pak Kajari, Pak Pabung, anggota DPRD, asisten eselon 2A, OPD yang sempat hadir, spesial Ketua PHRI Kabupaten Konawe yang sudah jauh-jauh dari sana sudah di sini. Terima kasih banyak Pak. Spesial pula kami sampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada kakanda saya Bapak Abdul Sair,
Ketua Masyarakat Adat Tolaki Indonesia. Yang saya banggakan seluruh masyarakat Kecamatan UEPAI yang sempat hadir. Izin Pak Bupati, hari ini saya menyampaikan, saya Muhammad Hajar yang lahir 50 tahun yang lalu bertanggung jawab pada kegiatan ini. Baik pra maupun pasca kegiatan ini, saya bertanggung jawab sepenuhnya. Bapak Bupati yang kami cintai, kegiatan ini kami beri nama panen perdana, bukan panen raya. Panen raya kebetulan ini bukan musimnya. Kenapa dikatakan panen perdana? Di tempat kita berdiri ini 2 tahun lahan ini vakum. 2 tahun sebagaimana yang ada di depan mata kita semua, lahan ini bukan pekerjaan pesulap yang simsalabim langsung terjadi begini. Ini ada proses. Namun di sini sepahit apapun harus saya sampaikan, Pak Bupati, sebagai harapan masyarakat Tawamelewe, masyarakat Kasaida, masyarakat transmigrasi yang didatangkan resmi oleh pemerintah pusat, bahwa tanpa tidak ada sejengkal pun tanah di tempat kita berdiri ini yang tidak bersertifikat. Itu dulu. Saudara sekalian yang saya hormati, terkhusus Bapak Bupati, sudah 2 tahun Pak, saudara-saudara kita tidak melakukan penanaman apalagi mau panen. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widi Wase, mengirimkan seorang sosok Dr. Haji Harmin Ramba untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Konawe, sehingga hari ini kita lihat ada lahan yang ditanami dan buat makan masyarakat Desa Tawamelewe, Kasaida Pak. Olehnya itu, di kesempatan ini, di bumi Tawamelewe, Kecamatan UEPAI, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Republik Indonesia, kita hidup di Indonesia, bukan di Republik Konawe Pak. Atas nama masyarakat, saya mohon, sudah kurang lebih 2 tahun Pak, saudara-saudara kita biar makan susah Pak, mereka pinjam beras kiri kanan. Kami butuh kepastian hukum, masyarakat butuh kepastian hukum. Dan menurut pemahaman hukum saya, di tanah ini tidak ada yang namanya lahan sengketa, tapi penyerobotan iya. Adanya yang kalau bisa saya katakan adanya arogansi oleh oknum. Kita sepakat bahwa kita adalah pribumi. Sebagai Ketua Forum Komunikasi Antar Suku dan Agama Kabupaten Konawe, mewakafkan diri saya Pak untuk membantu pemerintah menegakkan aturan dan perundang-undangan yang ada di bumi Konawe. Karena bumi Konawe adalah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, spesial terkhusus pada orang tua kita, Bapak Dr. Haji Harmin Ramba sebagai PJ Bupati. Kita doakan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang. Tolong Pak, telah berlarut-larut ini, sangat berlarut-larut, dan hinaan, cacian yang diterima oleh warga negara Indonesia sudah menumpuk. Dan saya sebagai pendamping mereka Pak, sudah 5 bulan saya dampingi. Hari ini saya katakan kejadian semua di sini, semua bukti kami siapkan. Dan apabila tidak ada penyelesaian di tingkat kabupaten, tidak ada penyelesaian di sini, maka saya akan membawa persoalan ini sampai ke pusat Pak. Kita ada jenjang pemerintahan. Amin. Jangan ada premanisme di bumi Konawe. Silakan kita adakan, tegakkan namanya adat budaya kita, tetapi jangan salah kaprah. Saya Bapak Tolaki, Mama Tolaki asli, tapi saya selalu akan bersama dengan pemerintah. Apapun yang pemerintah butuhkan kepada saya, namanya kerukunan, keragaman, harus kita jaga. Saya selalu siap 1x24 jam. Saudaraku sekalian, sekali lagi saya sampaikan, pada hari ini kami meminta Pak Bupati ada ketegasan hukum, karena dengan niat suci apapun bentuknya kami minta izin Pak. Lahan yang sebelah sana yang tadi kita lihat Pak, bahkan sudah di tengah-tengah sawah Pak, sudah didirikan lagi. Kemarin persiapan tidak ada Pak.
Tiba-tiba ada lagi yang dipasang di sana dengan tidak menghargai adanya pemerintah di sini. Oleh karena itu kami meminta ketegasan, dan insya Allah selama hayat di Kanun Padam, setelah acara ini Pak, besok kami akan turun. Kami akan membawa masyarakat untuk turun mengolah sawahnya. Urusan keamanan, urusan pemerintah. Urusan makan adalah urusan masyarakat sendiri. Terserah bagaimana masyarakat, besok kita turun ya. Saya minta apapun yang terjadi serahkan kepada Allah dan kepada pemerintah. Saya tahu masyarakat Tawamelewe, khususnya masyarakat Bali di Kabupaten Konawe, sangat manut dengan pemerintah. Pertahankan itu, pertahankan kesabaran itu. Saudara sekalian, di hadapan kita ini hadir, kalau menurut pewayangan Jawa itu yang disebut Satrio Piningit, sang ratu keadilan, yaitu Bapak Dr. Haji Harmin Ramba. Harapan kita serahkan sama beliau hari ini. Mudah-mudahan dengan ketegasan pemerintah, ketika ada arahan dari pemerintah secara sah dan resmi, maka kita harus mengikuti. Sepakat? Jadi semua apa yang kita saksikan di sini Pak Bupati, ini bukan simsalabim, tapi ini adalah jeripaya saudara-saudara kita. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan seluruh masyarakat Tawamelewe yang sangat saya cintai. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini, walaupun terik matahari, tapi semangat kita masih tetap ada. Mudah-mudahan karena pada saat ini kita masih diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, yang wabil khusus saya hormati Pak Hajar Ketua Korkasa. Minta maaf jadi setelah itu saya datang hari ini, saya terlambat kurang lebih hampir 2 jam. Saya sudah berusaha untuk tepat waktu. Biasanya saya itu orang tepat waktu, tapi karena situasi dan kondisi akhirnya kadang-kadang yang terjadi. Insya Allah sebentar saya menuju Onembute mengikuti pesta lagi di Onembute. Setelah itu kembali pesta lagi di Kota Kendari. Itu kira-kira supaya, maksud saya menyampaikan agenda ini supaya masyarakat tahu, wah ini Bupati ini sebenarnya bisa dia bagi tiga badannya. Tapi kondisi, maksud saya menyampaikan maklum apa yang. Bapak sekalian, hari ini saya disampaikan tadi Ketua Porkasa bahwa selama 2 tahun area ini tidak jualan karena ada bukan sengketa kosong, ada kesalahpahaman antara masyarakat dan saudara-saudara kita dari Bali atau Tawamelewe. Sekali lagi saya mau mengatakan, saya tidak ada keberpihakan. Masyarakat sini juga, masyarakat suku adat Tolaki bagian dari saya. Saya adalah juga asli Tolaki. Yang jelas saya bukan orang Korea, itu saja. Yang hebat kalau orang Korea datang PJ, itu saja. Dia punya kesimpulan. Terkait dengan tadi Pak Hajar saya sampaikan bahwa saya sekali lagi sering bekerja berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan yang berlaku. Saya sekali lagi tidak ada keberpihakan. Kalau mau dihitung-hitung, orang Epai ini saya punya saudara, orang Lambuya ini saya punya saudara, orang Moe saya punya saudara. Ya, kalau mau dihitung secara struktur, ya kecuali ada yang tidak akui, nggak apa-apa. Karena saya juga ini adalah dari Abuki yang muncul kemana-mana. Artinya apa? Orang Tolaki kita ini hanya satu dan tumbuh berkembang, kawin mawin hanya terjadi sekarang ini. Saya mau ingin cerita. Kearifan lokal ini kalau saran kita hanya jadikan simbol. Kata-kata Mepokwaso kita hanya gunakan Mepokwaso. Pulang dari situ setelah podai apuka ikan. Ini maaf ya, ini yang mengerti pasti ketawa ini.
Jadi konsep yang pokok kita hanya ucapkan sama dengan di pemerintahan, dikoordinasikan. Begitu keluar, implementasi koordinasi tidak jalan. Yang jalan adalah kegagalan program karena tidak ada koordinasi yang baik. Sama kira-kira demikian. Artinya konsep yang pokok kadang-kadang kita tentuskan dalam satu acara. Begitu kita keluar, inilah kita mau ingin bangun di Konawe ini bersatu dalam arti tidak hanya pada sesama kita, bersatu dalam konteks seluruh masyarakat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Di mana kita berada, lahir, makan, hidup, di situ sebenarnya kita punya tempat. Secara hukum kita sudah tahu. Saya tidak ujuk-ujuk mengambil satu keputusan tanpa kajian hukum. Pemerintah ini saya tidak berdiri sendiri. Yang salah, yang benar, yang batil, itu dalam ajaran agama itu. Apalagi sama cawe-cawe minta uang atau minta bagian. Kalau panen saya dibawakan, jangan Pak. Saya demi Allah, saya datang di Konawe ikhlas untuk membangun. Saya datang di Konawe tidak ada keberpihakan. Kalau saudara-saudara saya tahu lagi beratas di atas yang benar, bukan kata-kata melindungi, menempatkan sesuatu sesuai dengan undang-undang, peraturan yang berlaku. Itu sebenarnya. Ya seharusnya ya Bu ya. Jadi kita tempatkan. Contoh, persoalan sama ini semuanya diskusinya sudah selesai. Negara ini kan hanya mengaku sertifikat. Kalau ada oknum-oknum yang merasa dirugikan, ada forum pengadilan, kita ajukan di pengadilan. Tapi yang harus posisi pemilik dulu. Nanti ini baru mengusul. Kalau perlu kita bantu pengacaranya. Saya pernah camat. Lahan itu 2.200 hektar lahan. Ada Pak Desa Mekar itu. Coba tanya Pak Desa, ada enggak saya minta bagian dari pembebasan lahan? Ada enggak? Nah, saya mau tanya, ada saya minta uang? Ya. Terus malahan sepupu satu kali saya, ya, datang di tempat itu mengatakan, maino yang mahal itu, hutan ini itu, hutan itu. Yang mana? Ini tanah negara. Ini maksudnya saya mau katakan kita berpikir secara logik, berpikir secara ilmiah, berpikir secara rasional. Itu maksud saya. Oke, kula teri po maino upah kan alalo itu. Oke, kita mau alalo. Tapi saya mau hanya berpikir mengembalikan sesuatu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti Allah yang mencatat. Yang benar akan benar, yang salah akan salah, yang batil akan batil. Saya percaya. Saya bukan ustaz, tapi agama yang saya pegang, saya pegang dan saya percaya. Dan agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua di dunia ini memang Allah yang turunkan. Masyarakat Hindu, Buddha, Allah yang turunkan. Jangan kita bilang kita yang salah. Kita kaji secara undang-undang. Kita tetapkan persoalan ini sesuai dengan aturan. Karena pihak yang merasa dirugikan, datang sama saya, ceritakan. Tidak pernah ada yang datang sama saya menceritakan kronologisnya gimana, dari mana, kenapa tiba-tiba, tahun berapa. Tapi kita berdasarkan hasil pertemuan musyawarah mufakat di balai desa sudah berapa kali saya bertemu, tidak ada celah. Ya, untuk itu. Pak Tuhan, marilah kita berpikir rasional. Apalagi kita memprovokasi teman kita yang tidak tahu persoalan. Hari mulai kandar itu PMK.
pai komodari konsep to perike atau level atau bawa tidak bagus. Negara ini negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. Jadi kupongoni komio nak gula komio tanah hai anak motoku. Ya, kalau kita merasa dirugikan, mari kita atur secara hukum yang baik. Hendak jangan ada agak bingung. Sama dengan di persoalan ini sebenarnya bersumber dari Rauta. Saya selesaikan Rauta lebih parah itu, berapa ribu hektar kita selesaikan dengan baik. Bentar lagi agak bingung kita selesaikan, muncul lagi di pembangunan. Mungkin saya diturunkan oleh Allah ini hanya menyelesaikan kawasan tanah sengketa. Asal jangan orang yang bersengketa. Kira-kira Allah yang menurunkan sama saya di Konawe ini terlalu banyak bersengketa untuk menurunkan. Tapi sekali lagi, saya bukan bermaksud, ya, sekali lagi bukan bermaksud tidak ada di Allah. Biar dihanu aku dari teruti, saya berjalan kepada Allah. Saya sebagai orang Konawe masih bisa berpikir jernih, punya skill, kemampuan. Maaf, saya bukan terlalu tinggi bicara. Saya mau ingin mengabdikan diri saya. Ya, di provinsi saya kurang lebih 11 tahun, 12 tahun saya mengabdi. Silahkan ditanya berapa gubernur saya dampingi. Pak Nur Alam silahkan ditanya. Pak Saleh Rasata silahkan ditanya. Ali Masih ini boleh ditanya. Saya tidak pernah tampil di depan karena waktu itu saya masih sebagai tenaga teknis, tenaga pemikir para beliau-beliau ini. Nanti saat ini saya diberi kepercayaan beberapa jabatan, baru saya berusaha. Sekarang saya diberi kepercayaan kepada Konawe. Saya ingin membuktikan, saya mau ingin membangun Konawe. Tagline Kota Padi. Apa artinya sebenarnya? Karena Konawe 80% masyarakatnya hidup menggantungkan diri dari sektor pertanian dalam arti luas. Jadi tidak cocok kalau kita ini Konawe kota tambang, tidak cocok. Tambang itu yang kaya para penambang, itu yang kaya. Para ilegal logging, banyak orang Konawe yang begitu. Setelah dapat uang dari hasil tambang, datanglah mau mengabdi ke sini. Dia ngomong ini saya banyak uang, tapi uang didapat itu dari tambang, belum tentu halal. Begitu saya bicara Kota Padi, di Konawe ini saya akan bangun namanya industri pertanian, kawasan industri pertanian. Apa yang maksudnya kawasan industri pertanian? Industri di dalamnya ada beberapa industri. Yang pertama adalah satu, pabrik beras. Kita punya beras selama ini, kita terburu-buru. Kita habis panen, belum kering, kadar air masih di angka 18%, kita sudah gini, 1.770 hektar. Saya kecamatan Bebaya. Artinya hampir dipastikan bahwa sawah di sini semua kita bantu. Dan tidak ada lagi yang produksi berlebih. Untuk itu saya serahkan. Siapa yang terima? Mana persidangan, Pak? Sekaligus dengan pupuknya dan pestisida. Ini luar biasa ini, menurunkan biaya produksi. Saya minta Pak Kajari untuk mewakili kami. Berdua. Izin Pak. Hadap sini Pak. Ini Pak. Ini traktor. Berapa itu Pak? Tahun ini ya, satu ya. Satu unit ya. Saya minta Pak Sudah dulu. Izin Pak.